Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kembali lagi di Tekjil. Ngabuburit cari Tekjil agar terampil. Nah, jadi di sore ini kita udah kedatangan nih satu orang lagi yang bakal ngejelasin pekerjaannya gitu selama di Gigs ini ngapain aja gitu. Nah, sebelumnya kita boleh dong kenalan dulu sama orangnya. Nah, orangnya tuh udah ada di sini. Yuk, Bang, dikenalin dulu namanya, role-nya sama asalnya dari mana gitu. Boleh? Oke. Perkenalkan nama saya Aditya, saya sebagai technical writer di sini. Itu sih. Asalnya dari mana, Bang? Dari Jepara. Oke, dari Jepara. Hmm, Sejauh ini selama di Gigs gimana nih selama aktivitas selama bulan Ramadan di Gigs gitu, apakah lemes-lemesan atau masih semangat-semangat aja gitu? Ya, kalau untuk sekarang masih semangat sih karena Semangat. ini juga bentar lagi juga udah Lebaran kan. Jadi Mm-mm. kita juga nge-push juga buat ngerjain dokumen yang ada gitu. Oke. Berarti si technical writer atau TW ini ya fokusnya berarti ke dokumen ya atau gimana? Iya, singkatnya technical writer itu ngerjain yang berhubungan dengan technical dokumen tentunya. Oke. Nah, jadi tadi si technical writer nih ngapain aja sih jobnya? Lebih jelasnya tuh ngapain aja dan gimana gitu. Oke, kalau untuk technical writer sendiri, dia itu kayak yang aku udah sebutin tadi, ngerjain yang kaitannya dengan technical dokumen. Jadi misal kayak mungkin yang orang banyak tahu itu user manual, itu juga kita bikin. Terus untuk yang sekarang kita bikin user guide sih untuk Oke. beberapa aplikasi gitu. Berarti untuk semua user guide yang akan dibuat dan sudah dibuat selama ini tuh dibuatnya sama TW dong gitu ya. Iya. Yeah. Nah, selama apa sih bisa dijelasin dulu nggak selama pembuatan user guide tuh apa aja gitu yang diperlukan dan apa kendalanya gitu bisa? Oke, apa yang diperlukan dan kendala ya? Mungkin aku nyebutnya nggak kendala ya, tapi challenge ya. Oke. Karena em, kita harus tahu nih aplikasi itu tuh buat apa sih. Jadi bahasa-bahasa teknik yang kompleks itu biasanya dari developer itu kita berusaha terjemahin buat jadi em, apa ya, panduan yang jelas gitu tergantung target audiensnya. Jadi kita juga mempertimbangkan untuk bahasa penggunaannya itu kita ini user guide ini atau user manual itu akan dibuat untuk siapa gitu Oke. sih. Berarti misalkan eh, disesuaikan lagi dengan ke siapa user guide-nya ini akan diterima gitu ya. Iya, yeah, iya, yeah, Oke. Jadi si bahasanya tuh disesuaikan lagi gitu. iya. Yeah. Nah, selama pembuatan si user guide ini tadi kan mau ngejelasin tentang challenge-nya nih. Yeah. Challenge-nya tuh apa tuh? Oke, untuk challenge-nya sendiri em, tenggat waktu biasanya kan ya itu pasti ya Yes. semuanya. Terus em, mungkin untuk challenge kemarin itu ada aplikasi yang berbahasa asing tentunya, dan itu jadi challenge tersendiri karena mau nggak mau kita juga belajar tentang itu. Jadi ya itu challenge yang asik dan bisa nambah ilmu sih sebenarnya. Jadi sekalian ngerjain sekalian belajar juga gitu. Berarti menjadi seorang TW ini sangat menarik ya bisa mempelajari banyak hal gitu. Salah satunya tadi belajar bahasa asing gitu Iya, ya. itu bisa juga. Nah, jadi kalau misalkan berbahasa asing gitu tuh, berarti si user guide-nya juga menggunakan bahasa asing atau gimana? Iya, biasanya em, kembali lagi nyesuaiin target audiensnya kan. Jadi ada yang bahasa Indonesia juga, ada yang bahasa Inggris, tapi biasanya juga emang antara kedua itu sih. Oke. Berarti untuk jadi seorang TW ini harus jago bahasa Inggris kah atau bagaimana? Kalau untuk jago mungkin yang penting ngerti aja ya, Yang karena penting ngerti aja gitu iya ya. minimal ngerti aja sih, karena untuk sekarang kan juga udah banyak tools juga yang dipakai kan, jadi itu juga bisa mengefisiensi kerja dari TW juga sih. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang tools nih, di TW sendiri gunain tools apa aja sih? Untuk sejauh ini kita pakainya itu ya Google Docs, terus Microsoft Office seperti biasa. Terus mungkin untuk tools yang lain ya bisa pakai AI ya yang Oke. sekarang lagi hype juga.
Berarti untuk misalkan di TW sendiri ini untuk penggunaan AI itu sangat eh, berpengaruh gitu atau gimana? Sangat membantu dalam segi penulisan dan penentuan kalimat itu cukup mengefisiensi sih. Jadi mungkin dari yang sebelumnya kita agak bingung untuk bagaimana mengawali suatu kalimat ya. Jadi untuk sekarang mungkin kita udah punya ide, kita coba tuliskan di AI tersebut. Jadi AI itu memberi referensi dan yaitu membantu sih. Oke, berarti sejauh ini AI itu sangat membantu gitu untuk seorang TW untuk mengerjakan proyeknya gitu ya. Dia Ya. Hmm, jadi untuk misalkan masalah TW sendiri nih, kenapa sih Digits membutuhkan seorang TW gitu? kenapa Digits membutuhkan TW? Em, ini terkait penulisan juga ya sebenarnya dari penerjemahan instruksi yang kompleks tadi. Jadi bahasa-bahasa yang mungkin kurang dimengerti oleh orang awam. Jadi kita itu masih dibutuhkan karena kita mentranslasikan bahasa-bahasa teknis, bahasa-bahasa yang mungkin orang awam tuh bertanya-tanya ini apa sih? Oke. Nah itu kita memperjelas dan mempermudah orang awam untuk memahami hal tersebut. Jadi um, kita balik lagi ke target audience, yaitu itu salah satu faktor yang gimana kita akan membuat dokumen ini untuk siapa gitu sih. Oke. Berarti eh, kesimpulannya tuh TW itu Hmm. eh, seseorang yang menerjemahkan apa yang nggak dimengerti oleh si pengguna menjadi lebih dimengerti oleh si pengguna gitu ya Ya, dalam sebuah dokumen. dalam sebuah dokumen. Nah, udah banyak nih kita berbincang-bincang sama Adit nih ya tentang masalah TW. Jadi masih ada nih beberapa pertanyaan untuk Adit. Nah, untuk tadi sendiri ya ngomongin dokumen-dokumen yang ada di pengerjaan TW. Dokumen apa sih sejauh ini yang paling sulit untuk dikerjakan? Untuk yang dikerjakan sejauh ini belum ada yang terlalu sulit ya, karena sejauh ini juga kita ngerjainnya bisa sesuai timeline lah. Jadi kalau untuk kesulitan mungkin ya itu sedikit-sedikit, cuma akhirnya selesai juga. Selesai juga ya. Berarti sejauh ini masih asik-asik aja Iya, gitu masih untuk kerja. asik-asik aja. Nah, untuk TW sendiri nih di GITS kalau boleh tahu ada berapa orang? Di Git sendiri technical writer itu ada dua dan dua yang magang, jadi ada 4 totalnya. Oke, untuk selain berarti ada satu lagi dong selain Bang Adit gitu ya. Iya ada Siapa tuh kalau boleh dikenalin ke ada itu kawan-kawan? ada Sela, cuma ya ini belum berangkat mungkin ya. Oke. Berarti berdua ya, sepasang gitu ya. Gimana nih kalau untuk komunikasi sama kawan sendiri, sesama TW untuk Bang Adit sendiri gimana nih? Untuk Apakah komunikasi, asik, menarik atau kayak gimana gitu? ya untuk komunikasi sebenarnya ya kita sesuaiin juga sih ya. Kalau emang lagi ada kerjaan segala macam ya kita juga profesional juga. Tapi kalau untuk misal di jam istirahat atau apapun itu atau di luar jam kerja itu kita juga sama komentor itu juga asik-asik aja sih Oke, ngobrol-ngobrolnya. asik-asik aja gitu ya. Nah, jadi sejauh ini banyak dokumen yang udah dikerjakan sama Bang Adit gitu. Sejauh ini dari selain selain user get Hmm. apa aja gitu yang udah dikerjain sama Bang Adit? Sejauh ini emang itu sih untuk yang project ya, tapi sebelum-sebelumnya mungkin kita melajarin materi, memperdalam materi dulu sih sebelum terjun ke project juga. Oke. Ngomong-ngomong tentang user get nih. User get itu pembuatannya tuh ada di fase ke berapa sih atau di mana gitu dalam sebuah pembuatan aplikasi? Kalau untuk itu biasanya di post dev sih, jadi setelah aplikasi itu selesai, aplikasi itu apa ya istilahnya oke lah, udah oke, dan dari situ kita jadi bisa bikin dokumentasi bagaimana cara penggunaan aplikasi tersebut gitu. Berarti setelah si aplikasi tersebut jadi gitu ya. Iya, yeah.
Oke. Nah, seru banget ya ngobrol-ngobrol sama Bang Adit sejauh ini. Makasih juga buat Bang Adit yang udah Iya. menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng kita nih di hari ini. Nah, berhubung eh, waktu kita terbatas dan hampir buka puasa juga nih, kalau misalkan ada yang ingin bertanya lagi soal TW ini, gimana kerjaannya dan apapun, itu yang akan ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Mungkin untuk ngobrol-ngobrol di hari ini, di Tech Jill hari ini, kita cukupkan. Mungkin dari aku, kalau misalkan ada kesalahan atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Untuk Bang Adit juga makasih Bang Oke, telah makasih. sharing-sharing ke kita. Mungkin hanya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawan-kawan. Sampai ketemu di Tech Jill berikutnya.